Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga adik-adik. Kita ketemu lagi di channel Kang Aif, channel belajar matematika. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Jadi bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya gitu ya. Oke, kita langsung saja eksekusi seperti itu. Tapi yang pertama kali kita bahas ya gitu ya, saya mencoba desimal ke biasa dulu deh ya. Nah, jadi ini yang pertama, bagaimana pecahan desimal, desimal ya gitu ya, menuju pecahan biasa. Biasa atau dalam ini bisa juga nanti desimal kecampuran, biasa atau campuran seperti itu gitu ya. Nah, saya langsung ke contoh aja deh. Nah, ingat ya. Nah, kalau desimal itu, jadi yang perlu kuncinya nanti adalah desimal itu kan penyebutnya dia 10 ya. Desimal itu penyebutnya 10, 100 atau 1000 kan gitu kan ya. Nah, saya misalkan contohnya gini. Desimal menuju biasa. Taruhlah misalkan saya punya 0,3. Nah, gitu kan ya. Ini kan desimalnya yang koma-koma gitu kan ya. Desimal ini kalau dijadikan dalam pecahan biasa, nah, gitu deh ya. Kita tinggal lihat aja ini di belakang koma, di belakang komanya ada berapa angka. Nah, ya kan? Kan desimal itu kan per 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya gitu ya. Kalau di belakang koma satu angka, ini kan satu angka, maka nanti penyebutnya pasti dia 10. Gitu ya, penyebutnya 10. Lah, artinya yang mana? Ya tulis saja angkanya ini kan 03, tulis saja 03. Nah, gitu kan ya. Cuma biasanya 03 itu, nah 03 itu kan sama juga dengan 3 per 10. Nah, gitu bisa dimengerti? Bisa. Nah, selesai, mudah sekali bukan? Ya. Contoh lagi. Misalkan saya punya 0,2 lah. Nah, gitu kan ya. Di belakang koma ada berapa angka deh? Ya 1. Maka penyebutnya berapa? 10. Ya, pembilangnya tulis saja angkanya kan 02. 02 itu 02 kan sama juga dengan 2. Ya, tulis saja 2. Nah, gitu ya. Nah, 2 per 10 ini apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Cara menyederhanakannya bagaimana? Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, 2 10 ini bisa dibagi 2. Ini saya bagi 2 1. Saya bagi 2 berapa? 5. Nah, gitu ya. Jadi 0,2 itu bentuk pecahan biasanya adalah 1/5 gitu deh ya. Jadi ini juga sudah pecahan biasa, tapi lebih afdolnya kalau pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk paling sederhana, ya disederhanakan. Bisa dimengerti deh? Bisa. Misalkan saya punya gini. Ini misal, bagaimana kalau 0,02. Nah, ya. Di belakang koma ada berapa digit? 1, 2. Di belakang koma 1, 2. Maka nanti pernya berapa? Per 100. Nah, gitu deh ya. Lah, ini 02. 02 itu boleh juga ditulis kan 002, maka 2. Nah, gitu ya. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Oh ya, ini saya bagi 2 1, saya bagi 2 berapa? 100. Iya, pinter, 50. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,02 berapa? 1/50. Nah, gitu deh. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau gini? Nah, misalkan saya punya 1,5. Nah, 1,5. Nah, gitu deh ya. 1, kalau ini 0,0,0, ini 1,5. 1,5. Nah, sudah sama.
di belakang koma ada berapa angka? 1 kan ini kan, berarti penyebutnya berapa? 10. Ya, nah, ya tulis saja angkanya ini berapa ini? 15 ya, 15 lah, 15 per 10 lah, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini bisa dinyatakan dalam pecahan apa? Campuran. Ya, gitu kan sih ya. Bagaimana caranya? Nah, ini pasti 10. Nah, 10 kali berapa? Mendekati 15. Ya, 10 kali berapa? Mendekati 15. Kan 1. Kalau 2 kan 20 kelebihan ya. 10 kali 1 10 tambah berapa dapat 15? 5. Nah, gitu. 1, 5 per 10. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Nah, jadi cara menyederhanakannya yang ininya dek lah, ini kan masih bisa disederhanakan, maka ini harus disederhanakan, ininya tetap tulis 1. Nah gitu ya, ini menjadi 1 lah, 5 dibagi 5 ya, saya bagi 5, saya bagi 5 1, saya bagi 5 berapa? 2. Nah gitu kan ya, jadi ini menjadi 1 per berapa? 2. Nah bisa dimengerti dek? Bisa. Contoh lagi. Misalkan saya punya gini deh. Misal. Kalau misalkan saya punya 2,25. 2,25. Nah, ya. Di belakang koma. Di belakang koma ada berapa angka? 2. Kalau di belakang koma 2 angka, maka nanti penyebutnya berapa? Tulis saja 100. Nah, ini tinggal tulis saja di 225. 225. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan ini bisa dinyatakan dalam pecahan campuran. Ya, ini ditulis 100 ya. 100 kali berapa? Mendekati 225. Dikali 2. Nah, 100 kali 2 kan 200. Ya, biar menjadi 225. Ini menjadi berapa? 25. Nah, seperti itu gitu ya. Lah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Ya, dibagi 25 1, saya bagi 25 berapa? 4. Ya, maka pecahan ini menjadi 21 per 4. Nah, bisa dimengerti dek? Bisa. Itu desimal kebiasa. Lah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Biasa menuju desimal. Nah, nah seperti ini. Biasa. Nah, sekarang berikutnya biasa. Nah, biasa ini nanti bisa juga campuran lah ya. Nah, biasa menuju pecahan desimal. Nah, ingat, desimal itu penyebutnya harus berapa deh? 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, contoh eksempli. Misal, taruhlah misalkan saya punya 2/5. Ya. 2/5. Penyebutnya berapa ini? 5. Nah, gitu kan ya. Ingat, untuk menjadikan desimal penyebutnya kalau bisa dirubah menjadi 10 ya, atau 100 atau 1000 maka dirubah. Nah, gitu ya. 5 itu bisa nggak dijadikan 10? Bisa. Jadi desimal itu penyebutnya harus dibikin 10. Kalau nggak bisa dibikin 10, bikin 100. Kalau nggak bisa bikin 1 ya 1000. Nah, ini kan paling mudah kan 10. Ya, 5 kali berapa dapat 10? Nah, ini harus 10. 5 kali berapa dapat 10? Dikali 2. Karena ini bisa dijadikan 10, jadikan 10. Ini dikali 2. Ini juga dikali 2. Gitu ya. 2 kali 2 berapa, Dik? 4. Nah, 4/10. 4/10. Ya, 10 itu di belakang koma berapa angka? 1. Nah, maka nanti menjadi berapa, Dik?
0,4. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan gini. Nah, ini misalkan misalkan saya punya berapa ya, 3/20. Nah, 3/20 20 itu jadikan berapa? Iya, bisa 100. Nah, ini 100 kan bisa. 20 kali berapa dapat 100? Iya, pinter. Dikali berapa? Kali 5. Nah, atas kali 5, bawah kali 5. Ini juga harus dikali 5. Nah, gitu deh ya. 3 kali 5 berapa? 15. 15. Nah, mudah sekali. Nah, 115 di belakang koma berapa angka? 2. Berarti nanti menjadi 0,15. Nah, seperti itu deh ya. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana kalau misalkan saya punya taruhlah misalkan 8/6, gitu ya. 8/6. Nah, 8/6 ini kan tidak bisa, ini jadikan 10 tidak bisa, 100 tidak bisa, 1000 juga tidak bisa. Yang paling enak bagaimana ini, Dek? Kalau menjumpai seperti ini, maka caranya pakai yang namanya porogapit, gitu ya. Ini nah, ini aja, ini saya tulis di sini porogapit. Nah, porogapit itu bagaimana, Dek? 8 dibagi 6. 8 bagi 6 kan gini, seret. Nah, gitu ya. 8-nya di mana? 8-nya di sini. Nah, 8. Terus 6-nya di mana? 6-nya di sini. Nah, 6 kali berapa mendekati 8? Kan 1. 1 kali 6, 6. Nah, seret. Nah, gitu ya. 8 kurangi 6 berapa, Dek? 2. Nah, ya kan 2. 2 ini kan tidak bisa dibagi 6, maka turun berapa? Turun 0. Nah, syaratnya di sini ada komanya. Nah, gitu ya. 6 kali berapa mendekati 20? Kali 3. Nah, 3 kali 6 berapa, Dek? Iya, pinter. 18. Nah, gitu kan ya. Seret. 20 kurangi 18 berapa? Iya, 2. Terus ini berapa ini? 20. Nah, ini 6 kali berapa mendekati 20? Kali 3. Nah, 3 kali 6 berapa? 18. Nah, ini sampai terus seperti itu kan, nanti 20 terus. Maka ini pecahnya menjadi 1,3333. Cukup ditulis 1,33. Seperti itu, bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang apakah yang ini tadi, Dek? Yang ini tadi bisa menggunakan poropistol? Bisa. Nah, ini ya cara 2. Ini cara 2 lah. Yang ini 2/5 itu sebenarnya juga bisa menggunakan poropistol. Pakai ini. Nah, seret. Nah, 2 dibagi 5. 2 bagi 5. 2-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, 2 dibagi 5 enggak bisa kan ya. Makanya ini kasih 0 aja. 0. Syaratnya apa? Syaratnya di sini ada 0-nya lah, koma. Nah, gitu kan ya. 5. Nah, ini kan 5 kali berapa? Mendekati 5 kali berapa dapat 20? Kan 4. 4 ya. 4 kali 5 berapa? 20. Seret. 0. Jadi 2/5. Nah, jadi ini kan sama. Jadi ternyata 2/5 sama juga dengan 0,4. Ide ya. Pakai cara ini boleh, pakai cara porogapit juga boleh. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Contoh lagi. Misal taruhlah misalkan saya punya berapa ya? 15 per 8. Nah, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, pasti nanti akan bisa menjadi pecahan campuran, gitu ya. Sekarang bagaimana ini dirubah menjadi pecahan desimal? Paling enak bagaimana, Dek? Ya, pakai porogapit aja. Nah, saya pakai cara kedua saja lah. Nah, cara kedua 15. Nah, ya,
dibagi berapa ini? 8. Nah, gitu ya. 8 kali berapa? Mendekati 15. Iya, pinter, ratu. Nah, gitu kan ya. Karena kok iya, karena 2 kan kelebihan 16. 1 kali 8 berapa? 8. Nah, seperti itu. 15 dikurangi 8. Nah, 15 dikurangi 8 berapa? Iya, pinter, 7. Nah, ya. 7 dibagi 8 enggak bisa. Tambahin 0, salahnya di sini ada komanya. Gitu ya. Nah, 8 kali berapa? Mendekati 70. Nah, ayo berapa? 7. Iya. 8 kali 8 64, 8 kali 7, 8 kali 9 itu, iya betul, 7 itu 8, iya 8 ya. Nah, 8. Nah, 8 kali 8 berapa, Dek? 64. Nah, gitu kan ya. Ya, nah ini aja, pakai ini aja. Nah, ini 70 dikurangi 64 itu berapa? Ya, pinter, 6. Nah, gitu ya. 6 turun 0 seret. Nah, 8 kali berapa? Mendekati 60. Nah, berapa? 8 kali berapa mendekati 60? Ya, pinter, 7. Nah, ya. 7 kali 8 berapa? Ya, 56. Di sini ya. Ya sudah, gak apa-apa yang warna merah aja. 56. 56 seret. 60 dikurangi 56 berapa? Iya, 4. Nah, ya kan? Tambahin 0 seret. Nah, 8 kali berapa? Dapat 40 kali 5. Nah, sudah selesai. Jadi jawabannya yang mana, Dek? Jawabannya yang ini. Nah, 1,875. 1,875 seperti itu. Gitu, Dek ya. Bisa dimengerti? Bisa. Itu cara mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, atau desimal menjadi pecahan biasa. Yang ini, Dek. Nah, yang ini. Nah, ayo coba. Ini nanti sebagai latihan mandiri, gitu ya. Nah, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.